Ya, Assalamualaikum sahabat keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Ya, kita kita akan melakukan live streaming langsung dengan Tilburg di Belanda. Oke, selamat datang keluarga besar Cakra Kusuma Indonesia. Jangan lupa follow akun IG kami untuk mendapatkan update-update terkini terkait dengan informasi yang berkaitan dengan wawasan bagaimana strategi parenting maupun hingga sampai di karir. Oke, selamat datang Mas Taufik. Iya, kita invite dulu Mas Taufik. Ya. Ya, kita coba bergabung dengan topik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ya, Bun Pik. Ken. Ya. Suaranya udah kedengeran? Kedengeran, Bu? Suara saya kedengeran? Siap. Kayak di Depok, Pik, nggak ada bedanya ya, Pik ya? Luar biasa sekali. Ya. Tuh, Mbak Ida. Ya, emang. Mbak Ida, Mbak alhamdulillah. Ida, apa kabar Mbak Ida? Di Tilburg ini jam 11 ya, Pik ya? Setengah 12. Iya, jam 11, Bu. Betul. Kita sapa-sapa dulu nih sahabat-sahabat nih, sahabat-sahabatnya Opik nih, luar biasa. Jangan lupa di follow akun IG Cakra Kusuma Indonesia ya, teman-teman. Iya, dari tadi pas latihan Bu Ai datang juga loh. Dia udah menunggu, menantikan. Tidak sabar. Teman-teman, sahabat-sahabat ini menantikan kabar berita dari Mas Opik. Mbak Ida. Oke. Halo Mbak Ida. Hirzi, Fergi, tadi ada teman saya juga, Bu. Hirzi dan Fergi. Iya, pastinya. Tuh, future leader. Amin. Amin ya robbal alamin. Oke, kita langsung buka aja ya, karena begitu banyak informasinya nanti biar tidak kita sia-siakan pertemuan kita ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cakra Kusuma Indonesia, terima kasih Mas Taufik Nur. Lebih akrabnya kami memanggilnya Mas Opik. Nggak apa-apa ya, Pik ya? Nggak apa-apa, Bu. Siap. Nah, pada kesempatan yang berbahagia hari ini, Cakra Kusuma Indonesia mengadakan live series khusus sharing online dalam konteks konsep diri live series. Nah, topik pada hari ini adalah Enlighten Future Vision. Nah, artinya apa nih? Nah, kita langsung hadirkan narasumbernya Mas Taufik. Mas Taufik ini beliau sedang mengambil program pasca sarjana magister ya, khususnya di bidang marketing analytics. Nah, ini sesuatu yang baru dan sudah pasti akan sangat dibutuhkan di Republik Indonesia, khususnya nanti saya berharap Mas Taufik nggak terlalu lama lagi akan kembali lagi ke Indonesia dan bisa mengaktualisasikan ilmunya. Amin. Nah, sebelumnya saya akan bacakan dulu CV-nya Mas Opik ya. Beliau alumni dari SMA Negeri 28. Jadi untuk teman-teman Bapak dan Ibu, Mbak dan Mas, semua yang adik-adik yang masih di kelas 11, 12 dan baru saja menyelesaikan program studi S1-nya, silakan duduk mendengarkan bagaimana strategi Mas Opik untuk mendapatkan beasiswa waktu itu, seperti itu. Nah, dari SMA 28, Mas Opik 2007 sampai 2010 ya. Terus ya, alhamdulillah mendapatkan manajemen di Fakultas Ekonomi, Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UI tahun 2010 dan menyelesaikan 4 tahun di tahun 2014. Habis itu lanjut di tahun 2019 hingga insya Allah tahun ini selesai dari S2 di Marketing Analytics Tilburg University. Dan sebagai informasi untuk teman-teman Bapak dan Ibu semua, Tilburg University menjadi one of the best untuk business school management seperti itu. Dan sebelum melanjutkan S2, ternyata Mas Taufik itu sudah tidak langsung melanjutkan, tetapi memiliki pengalaman kerja dulu nih. Pengalaman kerjanya
sebelum menjadi staf tetap di lembaga manajemen, Mas Taufik juga sudah aktif berkecimpung dalam semua kegiatan yang terkait dengan pekerjaan sebagai associate, ya. Associate aktif di associate research dalam hal ini tahun 2014 hingga tahun 2016, dan itu di lembaga manajemen. Nah, fokusnya Mas Opik itu aktif di bagian research, ya, banyak sekali membantu kegiatan research dan konsultan, dan pada tahun 2016 mengikatkan diri sebagai staf tetap. Seperti itu hingga saat ini. Nah, pada saat 2019 blessingnya alhamdulillah fokus terus, dan Mas Opik berhasil menjadi functional asesor untuk level middle management baik di ASN maupun di BUMN, juga di lembaga manajemen. Nah, pada tahun 2018 hingga 2019 sebelum berangkat sekolah lagi, Mas Opik berhasil menjadi Deputy Corporate Secretary LMUI, seperti itu. Jadi terlepas dari kegiatan di kampusnya, Mas Opik juga aktif nih mengikuti conference seminar dan menjadi pembicara. Saya bacakan ya. Ada 3 yang cukup signifikan sebelum akhirnya Mas Opik berangkat nih ke Tilburg. Tahun 2019, persis sebelum berangkat, itu sebagai narasumber brand ambassador meeting untuk PT Pertamina Persero. Terus di tahun 2018 sebagai moderator sosialisasi hasil riset penetrasi pasar industri penjaminan syariah oleh OJK. Dan tahun 2017 sebagai presenter at Transport Research Society World Conference University of Antwerp di Belgium. Jadi itu menjadi satu portofolionya Mas Opik, dan tidak terlepas dari itu juga selama di kampus dia juga, walaupun di kampusnya menyelesaikan tetap on time 4 tahun, tapi Mas Opik juga aktif sebagai pengajar Masjid Terminal. Jadi cukup membantu memasukkan adik-adik yang kurang mampu, 8 dari 11 masuk ke perguruan tinggi terbaik ya, Opik ya. Itu sebuah luar biasa. Jadi artinya tidak hanya akademik tapi juga non akademik. Dan pada tahun 2013 sebagai ketua untuk orientasi pengenalan kampus. Jadi semacam kayak ospek ya? Iya, betul, dulu zaman kami tuh ospek. Betul, ya. Bu, ospek. Dan, pada tahun Social Act program kerja sosial mahasiswa baru FEB UI untuk khusus wilayah Bogor. Jadi satu hal di sini, last but not least, kita dengarkan langsung kurang lebih 40 menit diskusi dengan Mas Opik yang saat ini dengan live IG ini streaming langsung dengan Mas Opik di Tilburg ya, sebuah kota di Belanda. Sorry, Mas Opik, jam sekarang di Jakarta itu jam 4. Kalau di Tilburg jam berapa? Sinyal. Vira, selamat bergabung. Di Tilburg jam berapa Mas Opik sekarang? Sinyal ya? Iya. Oh, nanti kita gabung lagi. Mas Opik nampaknya keluar. Ya, saya undang lagi. Terima kasih untuk teman-teman sahabat Cakra Kusuma Indonesia yang belum follow, silakan di follow karena agenda-agenda berikutnya kami akan tetap terus menghadirkan secara konsisten. Ya Arza, selamat datang. Selain kangen, sekalian kangenan sama Opik ya. Yang belum follow silakan follow akun kami di @cakrakusuma_Indonesia. Oke. Kita akan streaming langsung dari Tilburg bersama Mas Taufik Nur ya. Beliau saat ini sedang menyelesaikan program pasca sarjananya yaitu magister dari Tilburg University. Hai Vira, Opik, kita streaming lagi ya. Iya, nggak apa-apa. Itu yang namanya sinyal Ya, up and down, up and down. Kalau di marketing, sinyal tadi masih kalau marketing analytics, no worry.
tidak masalah. Bu Nita, selamat bergabung. Ini future leader kita hadir di sini dari Tilburg. Ibu Nita. Alhamdulillah. Wah, Pak Deprima, terima kasih. Oke, Mas Opik, tadi sudah saya sampaikan Ya. portofolio CV-nya Mas Opik. Nah, sekarang mungkin Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak yang berkeinginan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana sih sebetulnya strategi untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Karena kita di Indonesia hal-hal yang terkait dengan pencarian beasiswa, bagaimana aksesnya, itu semua antara ada dan tidak ada. Jadi artinya melalui Cakra Kusuma Indonesia saya hadirkan untuk agar teman-teman keluarga besar tuh bisa melihat bahwa oh caranya seperti ini. Nah mungkin yang pertama kali nih, kami tanya nih ke Mas Opik, sebetulnya jurusan yang Mas Opik ambil itu kan marketing analytics ya? Betul. Ya. Nah waktu itu pertimbangan Mas Opik mengambil jurusan itu apa sih? Monggo silakan Mas Opik ceritain. Iya. Ya baik, terima kasih Bu Niken. Ya sebenarnya kan saya juga sudah berencana melanjutkan studi sejak 2015 ya Bu sebenarnya. 2015. Karena saya 2015 ya saya pertama kali mempersiapkan untuk studi itu 2015. Dan pada perjalanannya dari 2015 sampai 2019 itu tentunya juga berkembang terus ya, pencarian jurusan itu berkembang terus seiring dengan pengalaman, seiring dengan pekerjaan yang Iya, baik. Keputus-putus, baik. Mungkin sinyalnya ya. Ya lanjut. Iya, udah kedengeran lagi. Ya oke. Ya tadinya bergerak dari marketing, jurusan marketing. Gitu. Gitu. Jadi keputus-putus. Jadi memang saya perjalanan Ya, Halo Bu. Keputus-putus, Pik. Ya oke, diulang ya Bu ya. Iya. Ya udah stabil ya. Sekarang stabil ya. Ya tadi ya dari 2015 mencari jurusan gitu Ibu. Itu beberapa kali sih berganti dari marketing, international business dan sebagainya sampai ke pencarian di marketing analitik ini kan tidak lepas dari pengalaman pekerjaan juga gitu. Jadi banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai terkonsentrasi di bidang marketing research dan saya memiliki ketertarikan di sana. Ya akhirnya memilih jurusan yang memang lebih spesifik ke bidang marketing research dan menemukan bidang marketing analytics ini di Tilburg University. Seperti itu sih Bu awalannya. Iya. Jadi artinya keinginan itu sudah ada sejak 2015, namun tema masih beberapa ya. Tetapi makin kerucut dan exposure dari pengalaman dan tugas-tugas di pekerjaan sehingga akhirnya Opik mendapatkan insight bahwa oke, ini marketing analitik nih, seperti itu. Oke. Betul. Memutuskan akhirnya ke area di Belanda dan CQ lagi di Tilburg. Itu bagaimana strateginya? Iya, kalau saya pertama pertimbangannya itu yang pasti jurusan dan reputasi kampus. Kalau saya ada dua hal itu sebenarnya. Dan yang ketiga adalah availability fundingnya, availability funding untuk membiayai. Betul itu dari tiga komposisi itu ya saya berfokus ke Belanda. Sebenarnya di luar ini juga. Cuman saya lihat di Tilburg ini yang paling fit dari ketiga kriteria itu sehingga memutuskan dan alhamdulillah ada rezeki untuk melanjutkan sekolah ke sini.
Siap. Betul. Nah, berarti pertimbangan pertama adalah pemilihan jurusan yang tadi ya spesifiknya. Setelah itu reputasi university-nya gitu ya. Apakah emang dia ahli di bidang itu gitu ya. Dan yang ketiga, ini last but not least, tapi yang menentukan go or no go ya, availability funding ya, itu menjadi sangat penting ya, seperti itu. Oke. Betul. Nah, ini kita berharap untuk semua keluarga besar Cakrakusuma Indonesia, saudara-saudara kita bisa melihat ini harus linier ya Mas Opik ya, antara pemilihan jurusan, reputasi, dan availability of funding seperti itu. Oke, ke pertanyaan berikutnya. Betul. Setelah ini semua dan nggak berapa lama lagi, insya Allah terlepas dari COVID-19 ini, Opik akan go back to Indonesia ya, karena magister di sana itu 12 bulan ya, seperti itu ya. Oke. Betul. Pertanyaan kami selanjutnya adalah target jangka pendek dan jangka menengahnya Mas Opik apa setelah ini selesai? Sinyal lagi kayaknya. Ya, Mas Opik kedengeran? Ya, kita coba untuk invite lagi. Ya. Keluarga besar Cakrakusuma Indonesia, disinilah sebuah teknologi dalam kondisi COVID-19 sehingga blessingnya kita bisa melakukan IG Live, namun kendalanya memang di jalur. Terlepas dari di Indonesia saja beda kota, jaringan itu signifikan. Nah, apalagi ini beda negara. Jadi jangan khawatir, tetap tenang, stay tune. Kita akan coba mengundang lagi Mas Taufik. Oke. Iya. Bagi keluarga besar Cakrakusuma Indonesia yang belum follow akun kami, silahkan di-follow akun kami Cakrakusuma_Indonesia. Semoga kegiatan ini bermanfaat, memberi manfaat positif. Oke, kita akan pairing lagi bersama Mas Taufik Nur, langsung dari Tilburg, sebuah kota di Belanda. Ya, Opik, tetap semangat, Opik. Jalur kita doakan di atas awan tetap stabil. Siap. Oke, Opik, tadi saya menanyakan terkait dengan ketika nanti rencana akan penyelesaian tesis ya, ini akan selesai di tahun 2020 ini, rencana jangka pendek dan jangka menengahnya Mas Opik apa? Ya. Kita doakan semoga jalur Wi-Fi aman di negeri di atas awan sana. Kedengaran, Pik? Ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung, Pak Dodi, Pak Aris Samsal, Tilburg, sebuah kota di Belanda. Ya, Ibu Erna Theodora, terima kasih. Kita undang lagi Mas Opik. Inilah tantangannya untuk melakukan IG Live. Satu, jaringan stabilitas. Kita akan tunggu. Ya, kita akan tunggu Mas Opik. Di Indonesia, di kota yang sama aja bisa unstable. Apalagi ini lintas negara. Benua Asia dan benua Eropa. Kita coba lagi invite Mas Opik. Ya. Ya, sebagai informasi bersama Bapak dan Ibu, untuk pendidikan magister di luar negeri itu cukup diselesaikan selama kurun waktu 12 bulan. Sementara di Indonesia kita masih menggunakan kurikulum 18 bulan, artinya 1,5 tahun seperti itu.
Dan ini menjadi informasi tambahan untuk adik-adik, ponakan-ponakan yang akan melanjutkan pendidikan di luar negeri. Tidak hanya fokus pada pencarian jurusan dan reputasi dari university, seperti yang tadi disampaikan Mas Opik, juga yang tak kalah lebih penting adalah funding, availability of funding. Karena ada beberapa university penyandang dana itu memiliki skema paket yang berbeda-beda, dan sebagai informasi kita harus rajin mencari informasi tersebut karena masing-masing kebijakan berbeda-beda seperti itu. Ini saya sambil menunggu streaming lagi dengan Mas Opik. Iya. Kalau ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, monggo silakan ditulis di kolom chat. Ya. Ya, Ibu Erna Theodora. Selamat mengikuti ya. Monggo silakan kalau ada yang ingin bertanya sambil kita menunggu live streaming yang sempat terputus dengan Mas Opik dari Tilburg. Ya. Antara Jakarta dan Tilburg terdapat perbedaan kurang lebih 5 jam. Jadi kalau di Jakarta ini jam 4:15, maka di Tilburg 11:30, seperti itu. Oke, nampaknya Mas Opik belum muncul kembali. Ya. Ya, selamat bergabung untuk Bapak dan Ibu yang baru bergabung. Kita akan menunggu live streaming kembali bersama Mas Opik yang sempat terputus. Oke. Ya. Untuk saudara-saudara, adik-adik yang baru saja menyelesaikan pendidikan sarjana, ya, S1 dari ekstensi maupun dari pendidikan sarjana reguler, informasi yang terkait tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi, dalam hal ini pendidikan tinggi di luar negeri, bisa diakses melalui akun Cakrakusuma Indonesia, khususnya pada topik hari ini, yaitu Enlighten Your Vision. Artinya future vision di sini kita bisa melihat bahwa ternyata untuk melanjutkan pendidikan tinggi itu tidak harus mengandalkan dari uang sendiri, seperti itu. Dan jalur akses beasiswa itu banyak sekali diberikan, baik dari pemerintah Republik Indonesia, melalui dari Dikti maupun dari LPDP, juga melalui lembaga-lembaga dari universitas, dari pemberi beasiswa itu langsung. Nah, dalam kesempatan ini Cakrakusuma Indonesia menghadirkan Mas Taufik Nur. Beliau sedang menyelesaikan S2 di Marketing Analytics di Tilburg University di Belanda, seperti itu. Namun nampaknya kita terputus jalurnya, seperti itu. Nah, tadi disampaikan Mas Opik dari riwayat pendidikannya dari SMA 28 dan dilanjutkan di Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi UI pada tahun 2010-2014. Pada saat selesai, sebelum selesai pun dia aktif sekali, tidak hanya fokus pada kegiatan akademik, tetapi juga kegiatan non-akademik. Aktif sebagai keorganisasian, yaitu di dalam Social Act, program kerja sosial. Terus aktif juga sebagai orientasi pengenalan kampus tahun 2013, bahkan sebagai ketua. Dan di luar dari kegiatan kampus juga pengajar dari masjid di terminal. Jadi anak-anak yang tidak mampu diberikan bantuan pembelajaran secara intensif, dan dari 11 anak, 8 berhasil masuk ke perguruan tinggi negeri, seperti itu. Jadi satu hal di sini adalah message-nya, tidak ada yang tidak mungkin ketika kita yakin bahwa kita bisa, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita sendiri yang bisa menentukan seberapa kadar kita memiliki kemampuan.
top of the top seperti itu. Dan satu hal di sini penting, walaupun tadi pembicaraan sempat terputus ya Bapak dan Ibu, tapi kita akan selalu berusaha mencoba untuk pairing lagi dengan Mas Taufik. Ya, bismillah. Oke. Ya, mohon dimaklumi karena ini menjadi challenge di era saat ini. Di kota yang sama aja jalur wifi-nya bisa unstable, apalagi ini Jakarta dan Belanda ya. Saya sabar ya. Topik, nggak apa-apa. Maaf nih, ada gangguan teknis. Nggak apa-apa. Opik. Ya, lanjut Bu, silakan. Dibuat nyaman dulu dudukan kameranya. Bentar ya. Jadi tadi pemirsa tetap sabar menanti, mereka tetap di sini sambil saya refresh lagi apa yang sudah disampaikan sama Opik. Jadi maksudnya diskusi kita ini memberikan motivasi, Pik, untuk adik-adik, bahwa pendidikan di luar negeri S2, S3 untuk apa? Mahal biayanya. Pada dasarnya ada aksesnya dan informasi itu terbuka luas, ya kan, Pik? Jadi ya, itulah yang tujuan dari live IG ini kita sampaikan agar adik-adik dan orang tuanya bisa saling backup untuk mencari informasi. Nah, tadi Mas Opik kembali lagi ke pertanyaan kedua. Strategi setelah nanti go back to Indonesia, strateginya Mas Opik apa nih? Jangka pendek dan jangka menengah. Ayo, silakan. Oh ya. Ya Bu, sebenarnya kalau aspirasi pribadi ya kan, aspirasi pribadi ya pengennya cita-citanya menjadi skolar gitu. Nah oleh karena itu memang penting setelah S2 ini untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu. Dan kalau saya lihat di sini ya rata-rata mahasiswa S3 itu masih muda-muda sekali gitu Bu. Betul. Saya sudah termasuk agak tua gitu. Jadi mungkin iya benar. Seumur saya tuh rata-rata udah mau PhD PhD gitu. Siap. Ya bahkan supervisor tesis saya aja paling beda umurnya cuma 2-3 tahun tapi dia udah PhD gitu. Wow. Termotivasi dong. Pasti menjadi termotivasi ya. Iya betul. Jadi ya momentum gitu mumpung habis sekolah ya planningnya sih pengen persiapan lagi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi seperti itu sih, sambil ya tetap menjalankan ya kembali ke pekerjaan asal di lembaga manajemen Universitas Indonesia, kembali terlibat proyek-proyek konsultasi dan riset seperti itu sih Bu. Siap. Kami doakan ya Pik ya, serius, ini serius, didoakan. Karena apa? Bahwa itu saling backup antara karir Opik, apalagi khususnya Opik sebagai calon bapak laki-laki, itu karir itu embedded ya dengan pendidikan seperti itu. Insya Allah saya doakan bersama teman-teman di Cakrakusuma Indonesia dan teman-teman di LMU. Satu hal, itu jangka pendek dan jangka menengah ya Pik ya. Nah, pada saat proses sampai hari ini, sebetulnya strategi untuk akhirnya memutuskan untuk pendidikan tinggi tidak terlepas dong dengan arahan orang tua dong, ya kan? Betul. Nah, seberapa jauh peran dan fungsi ayah ibu ya, bapak ibu dalam akhirnya mengantarakan Opik sampai hari ini untuk perannya mereka sendiri? Silakan, Pik. Ya betul. Yang paling penting sebenarnya saya rasakan paling bermanfaat adalah kebebasan untuk memilih dan bertanggung jawab atas pilihan itu sendiri sih. Sebenarnya itu yang paling penting gitu, karena mungkin ada mungkin ada kondisi setiap anak berbeda-beda ya Bu. Kalau orang tua saya alhamdulillah memberikan kebebasan kepada saya dan mendukung apa yang saya ingin gapai gitu. Seperti itu, dan ya selama saya bisa bertanggung jawab terhadap pilihan saya, dan alhamdulillah sih selama ini saya bertanggung jawab atas pilihan saya, konsekuensi dan risikonya seperti itu sih. Siap. Jadi Bapak Ibu itu sangat mendukung ya dengan apa yang menjadi pilihannya Opik, tapi menarik di sini mendukung dan menyerahkan tapi konsekuen gitu ya Pik ya.
Betul, betul, betul. Yang paling penting adalah bertanggung jawab terhadap pilihan sendiri sih gitu. Karena setiap pilihan kan pasti ada risiko keberhasilan dan risiko Betul, kegagalan juga betul. gitu. Jadi tidak mengeluh saat mengalami kegagalan dan ya memaksimalkan saat mendapatkan kesempatan seperti itu sih. Siap, siap, siap. Dan ini menjadi wisdom ya, ini menjadi nilai-nilai yang Opik bawa sampai hari ini gitu ya, walaupun ada di ujung dunia belah mana sana gitu ya. Betul. Oke. Nah, Pik, Betul. Kadang begini, Pik. Kadang keinginan orang tua itu tidak selamanya linier atau selaras dengan keinginan anak. Opik juga sebagai Betul. anak pun mungkin pernah merasakan situasi itu ya. Betul, betul. Nah, Betul. Tadi Opik sudah menyampaikan bahwa orang tua saya memberikan saya kebebasan. Namun kebebasan itu pasti bersyarat dong. Pasti ada syarat Betul. ketentuan berlaku kan. Oke. Betul. Nah, bagaimana ketika Opik berada dalam situasi di mana apa yang Opik harapkan tidak sama dengan apa yang diharapkan orang tua gitu. Itu bagaimana mensinkronkannya, Opik? Betul, betul memang ya pastinya sebagai anak ya mungkin kita semua juga merasakan gitu ada orang tua punya aspirasi tertentu terhadap kita dan kita juga punya aspirasi tertentu terhadap pribadi kita sendiri ya Bu Niken ya. Betul. Cuman memang yang paling penting kan sebenarnya adalah bagaimana ya mengakomodir tapi tetap memperjuangkan apa yang kita inginkan gitu kan. Yeah. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya memberikan bukti sih Bu Niken bahwa yang kita pilih ini memang yang terbaik buat kita seperti itu dan karena dan ya tentunya sebagai orang tua kita harus menjelaskan dengan baik dengan bijaksana gitu ya. Paling penting adalah memberikan bukti bahwa yang kita lakukan itu memang yang kita senangi dan yang menunjang apa yang kita pengen raih di kemudian hari gitu. Mungkin terkadang orang tua worry karena takutnya anaknya tidak punya planning gitu kan. Betul. Sehingga orang tua membantu mengarahkan, memberikan masukan gitu. Yang paling penting adalah kalau kita punya planning, kita punya keyakinan dan bisa membuktikan bahwa yang kita pilih ini yang terbaik buat kita ya. Jadi itu yang ya seperti itu sih Bu Niken. Jadi mengakomodir apa masukan dari orang tua dan tetap ya dan tetap ya mengajak diskusi dan sebagainya lah. Siap. Artinya di sini ada makna komunikasi terbuka antara anak dan orang tua ya, Pik ya? Iya, betul. Siap. Pik tuh lihat di kolom chat, lihat tuh, baca tuh. Para secret admirer, ini bukan secret admirer, ini para pengagum. Saya termasuk pengagum Mas Taufik. Yeay, Akbar Dahlan. Ya, kita doakan semoga Mas Opik lancar, sukses tesisnya, dan segera bergabung lagi, dan insya Allah dilancarkan lagi melanjutkan PhD-nya. Tadi kalau nggak salah ada salah satu orang tua murid, salah satu ibu menanyakan bagaimana untuk apply beasiswa di luar negeri. Jawabannya banyak sekali Bu, provider penyelenggara beasiswa dari pemerintah di mana target menjadi university-nya atau juga dari pemerintah Republik Indonesia Bu. Monggo silakan di browsing saja. Itu kebijakannya beda-beda, setiap tahun bisa berubah-ubah seperti itu. Pik, ini pemirsanya best friend-nya Opik banyak banget loh. Pengagum-pengagum beratnya Mas Opik nih. Luar biasa nih. Teman-teman Opik di Tilburg di invite nggak? Di infoin nggak? Ya, ini ada baru masuk Mas Medat. Oh, Mas Medat juga scholar juga di Tilburg. Mas Medat mengambil program MBA, Master of Business Administration. Oke, siap. Oke, baik. Nah, tadi terkait dengan komunikasi ya, dua arah antara orang tua dan anak. Opik sebagai anak. Itu satu hal, tetapi kadang-kadang baik orang tua maupun anak kan masing-masing punya ego nih, ya. Itu tadi dijawab sama Opik bagaimana bisa giving a proof ya, memberikan bukti bahwa ini loh proposal yang saya sampaikan beberapa waktu lalu ini, alhamdulillah IPK-ku bagus gitu. Insya Allah IPK-nya Mas Opik juga bagus ya? Ya, alhamdulillah. Cukup lah. Ya, alhamdulillah. Bu. Siap. Oke, Mas Opik ada pada saat datang itu ada matrikulasi nggak?
khususnya untuk dari culture shock, untuk bahasa dan lain sebagainya. Ada nggak dapat itu untuk mahasiswa asing dari Asia? Sebenarnya ya ada program orientasinya, cuman waktu itu saya karena ada pekerjaan jadi agak mepet berangkatnya. Tapi ya pada dasarnya ya kalau selama di sini juga orang Indonesia banyak ya Bu, jadi untuk adaptasi juga bisa dibantu dari komunitas-komunitas belajar di sininya juga. Artinya tidak asing lagi lah ya untuk adaptasinya cepet dong, apalagi seorang Opik gitu loh. Ya benar. Betul. Siap. Oke, satu hal pesan dari orang tua ya yang Opik ingat betul dari dulu waktu masih SMP, SMA, perguruan tinggi, terus sampai sekarang itu apa? Kan ini jauh, Pik. Ini bukan di Yogyakarta, bukan di Manado, ya nggak sih? Ini kan di Belanda, ya. Jadi one of big city-nya itu adalah Tilburg, ya. Bisa diceritakan dengan beda 5,5 jam, terus kalau kangen sama bapak ibu, kangen sama keluarga, what do you do? What did you do there? Coba diceritakan sama kami. Oke. Ya, Bu Riken, ya alhamdulillah dengan kemudahan teknologi juga sekarang juga kita bisa seperti melaksanakan ya video conference itu. Saya rasa sih untuk studi di luar negeri saat ini bukan lagi menjadi hambatan ya gitu ya, homesick dan sebagainya seperti itu gitu. Dan kalau memang value ya mungkin yang paling penting adalah walaupun tidak eksplisit ya namanya. Nah mungkin orang tua kan mengajarkan itu value kan tidak eksplisit ya. Yang paling penting adalah integrity sih, integrity. Karena ya yang namanya integrity ya dimanapun itu akan harus tetap diterapkan gitu ya Bu Niken. Dan integrity ini kan universal value ya Bu. Jadi dimanapun ya memang orang menjunjung tinggi integrity seperti itu sih Bu. Jadi walaupun kita berada di mana, walaupun di mana aja value integrity ini tetap harus dijunjung tinggi itu sih. Siap. Are Samsal, Opik Minantu Idama. CK. Ini senior saya Are Samsal. Ini senior saya di Fakultas Ekonomi. Sekarang jadi pengajar di Universitas Andalas. Siap. Mas. Oke, nih Pak Akbar Dahlan nyambung lagi dengan Mas Ares. Ya, Pak Akbar salah satu senior juga di Fakultas Ekonomi. Siap. Ini Ibu Erna Theodora, beliau tadi yang bertanya bagaimana strategi untuk mendapatkan beasiswa. Teman satu asrama mamanya Opik, siap. Selamat datang ibu-ibu semua, bapak-bapak semua. Oke. Nih Mas DN Alim, kayak bangga sekali bisa kenal Mas Opik. Alhamdulillah, semoga sehat selalu kita semua ya, Bapak dan Ibu. Dan jangan lupa di follow akun Instagram Cakra Kusuma Indonesia. Di sini kita bisa sharing bagaimana best practices langsung, bukan teori, tapi langsung dari ahlinya. Oke, Pik, tadi Opik menyampaikan wisdom orang tua walaupun tidak secara eksplisit tapi implisit ya, bahwa integrity adalah universal values gitu ya. Satu hal di sini, informasi itu kan sebetulnya hal yang menjadi value integrity itu menjadi hal yang tidak mudah saat ini untuk dijaga betul seperti itu. Dan bagaimana strategi Opik sendiri sebagai perwakilan millennials nih ya kan, millennials nih. Tadi Opik menyampaikan, saya itu tergolong yang udah cukup agak tua Bu untuk lanjut S2 di umur sekian. Sementara yang seumuran saya sudah mulai beranjak menuju ke PhD proses seperti itu. Nah, bagaimana strategi untuk bisa keep up on the good track, dalam track yang tetap terus fokus itu bagaimana Pik dalam konteks integritas ini Pik? Ya pertama memang yang paling penting planning ya Bu ya. Ya betul. Maksudnya memang kita harus punya planning dulu di hidup gitu, dan kemudian ya memang setiap orang fasenya berbeda ya Bu. Saya di 2015 itu teman-teman saya juga
yang belajar bareng, persiapan S2 bareng itu udah banyak yang berangkat, bahkan udah pulang lagi gitu. Tapi saya, nah itu memang setiap orang fasenya berbeda-beda gitu, tapi saya tidak pernah menyesali karena saya di pekerjaan juga banyak mendapatkan insight yang mempertajam saat saya kuliah gitu. Jadi hal-hal itu bukan hal-hal yang baru buat saya. Seperti itu, karena ya setiap orang punya fasenya masing-masing. Dan yang ketiga ya tetap konsisten sama mungkin yang paling penting adalah harus punya exit strategi sih Bu Niken. Kalau bahasa saya exit strategi karena ya walaupun kita punya cita-cita, kita dibenturkan oleh realitas juga gitu Ibu Niken. Betul, gitu. Betul. Jadi memang planningnya, jika semua planning tidak bekerja, ya planning terakhir apa itu juga harus disiapkan kayak gitu. Karena seperti itu sih. Jadi itu hal yang paling penting sih menurut saya. Jadi kita tahu kita sudah siap dengan worst scenario jika hal-hal yang kita inginkan tidak tercapai. Karena kalau untuk meraih kesuksesan semua orang siap gitu, tapi untuk menghadapi kegagalan itu nggak semua orang siap gitu. Jadi yang paling penting kita sudah siap worst skenario-nya. Siap. Weh, keren. Ini mantep nih. Integrity, planning, persistent. Yes, we do already know. Tetapi yang keempat, apa? Exit strategi, prepare for the worst. Artinya betul. Kita nggak ngoyo ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ada backup plan-nya, yaitu apa? Ya udah, kita siapkan rencana worst scenario. Keren. Itu Opik dapat dari mana, Pik? Wisdom itu Opik dari mana? Ya tentunya memang ya yang paling penting sih harus punya supportive community ya, community yang memang ya saya juga banyak sharing dengan sahabat-sahabat saya gitu terkait ini. Jadi ide-ide ini terus berkembang gitu dan ya itu yang paling penting saat kita punya cita-cita tuh punya supportive community yang mendukung kita gitu. Kalau orang di luar sana kan nggak tahu lah perjuangan kita gitu ya. Nah, kalau supportive community kan bisa memberikan feedback, memberikan masukan dan sebagainya. Oke. Seperti itu. Jadi ya saya juga alhamdulillah ya sampai saat ini karena masukan dari teman-teman saya juga ya, seperti itu. Seperti itu sih Bu Niken. Siap. Oke. Kalau sepengetahuan kami supportive community itu kan maksudnya inner circle ya, supporting unit ya. Betul. Ya. Nah, apakah itu termasuk best friend forever, peer group, atau memang family or big family? Ya, kalau family kan memang memberikan dukungan secara indirect ya Bu ya, karena memang kondisinya tantangan zamannya kan mungkin kalau orang tua dan keluarga dekat itu kan tidak memahami secara dekat gitu ya. Betul. Ada asymmetric information gitu ya. Betul. Nah, ya memang supportive community yang benar-benar bisa intens dengan informasi yang paling mendekati gitu ya, itu ya teman-teman terdekat gitu yang seangkatan, yang selulusan gitu, yang karirnya juga berbeda-beda. Siap. Karirnya juga berbeda-beda. Ya. Saya sambil mendengarkan Opik, mata saya sambil melihat chat. Ya Bu, oke, siap Bu. Itu ada yang bertanya sudah punya calon belum? Ini papahnya kali yang nanya. Ya dilewat aja Bu. Ya. Harus istikharah berdoa ya, semoga dilancarkan tugas perkembangannya selalu gitu ya, semoga lancar gitu ya. Nah, ini tadi menarik, Mas Opik tadi menyampaikan supportive community, artinya memang best friend forever itu dia dalam suka dan duka, dia bisa saling mensupport dan kata kuncinya yang tadi ada secara implisit Mas Opik bilang dalam sharing ya, cerita gitu ya. Kalau kita sharing, tetapi kita tidak terbiasa untuk mendengar aktif, bisa jadi sharing orang lain mental juga ke Mas Opik, nggak mendapatkan insight, benar nggak? Betul Bu, betul. Ya kan?
Nah, dan di sini Opik mendengarkan sekaligus ada dua arah ya, bahwa informasinya sudah banyak Bu calonnya. Belum tahu aja ya. Ini teman-teman detail work Bu. Iya. Oke, kita support terus Mas Opik ya, saling mensupport. Insya Allah sukses dalam waktu yang tepat seperti itu. Dan di sini menarik sekali, exit strategi itu tidak ada di textbook ya, Pik ya. Betul Bu. Ya kan? Dan menjadi catatan garis keras di sini adalah ketika orang-orang sukses itu dalam konteks ketika orang terbiasa sukses, terbiasa selalu oke, plan A selesai, plan B berikutnya, plan C berikutnya. Dan ya Topik bilang, orang terbiasa untuk sukses tapi tidak terbiasa untuk gagal. Ya kan? Nah, proses di sini adalah Opik tadi menyampaikan adalah dari mendengarkan diskusi dengan teman-teman terdekat seperti itu. Dan di sini ada makna bahwa yang namanya insight itu ide ya, itu dari TikTok bersama sahabat-sahabat gitu. Mungkin dalam konteks ngobrol aja santai, tapi ternyata permasalahan dia bisa jadi mirip dengan permasalahan saya, dan itu tidak semua permasalahan itu bisa diselesaikan kalau kita diskusi dengan orang tua, karena konteksnya berbeda gitu ya Pik ya? Betul. Oke, nah ini tak terasa kita sudah di penghujung waktu nih Mas Opik. Nah, kami pengen tanya nih, closing statement dari Mas Opik untuk memotivasi adik-adik lifting nanti ini agar bisa sukses ya, mengikuti mungkin tidak persis sama ya, tetapi platform-platform apa yang harus diperhatikan untuk adik-adik di kemudian hari melanjutkan jenjang pendidikan tinggi. Silakan Opik. Waduh, ini agak susah Bu Niken ya. Ya tapi saya coba ya Bu Niken ya. Ya terima kasih kesempatannya Bu Niken ya. Yang paling penting menurut saya sebenarnya adalah perencanaan itu yang paling penting sih menurut saya gitu. Karena kalau kita tidak berencana, bahkan kita tidak tahu direction kita mau kemana gitu. Jadi kalau ada planning, paling enggak kalaupun tidak tercapai kita ada ya kalau ada tahulah arahnya mau kemana seperti itu. Dan yang kedua mungkin tidak compare apa yang kita dapatkan dengan apa yang orang lain dapatkan, karena tentunya fase tiap orang ini berbeda ya Bu Niken gitu. Jadi mungkin ya teman-teman saya mungkin ada yang S2 lebih dulu, saya S2 lebih belakangan. Tapi kan tantangan teman-teman saya setelah pas ke S2 berbeda dengan tantangan saya saat mencari sekolah S2 gitu. Siap. Seperti itu. Nah itu jadi memang harus punya fase sendiri dan punya keyakinan bahwa ya yang kita perjuangkan ya mudah-mudahan tercapai gitu. Yang ketiga juga tetap realistis gitu. Mungkin ya namanya dunia mungkin apa yang kita rencanakan tuh tidak selalu tercapai gitu. Jadi tetap realistis dan show must go on lah gitu. Kalau saya setiap habis mendapatkan rejection dari scholarship, saya selalu bilang show must go on. Harus tetap jadi jangan terlalu bersedih lah, seperti itu saja sih. Terima kasih Mas Opik. Jadi yang pertama adalah perencanaan, dan yang kedua tidak compare dengan orang lain. Karena begitu kita lari sprint compare dengan orang lain, wah dia mau lebih cepat, kita deg-degan gitu ya. Nggak usah, fokus pada diri sendiri. Oke. Yang ketiga adalah tetap realistis. Jadi kalau misalnya menerima rejection, don't quit, but you must but don't rest if you must, but don't you quit, gitu ya. Jadi tetap terus berjalan karena masing-masing urusannya berbeda-beda seperti itu. Oke, di sini adalah implisit Mas Opik menyatakan kita harus percaya diri dengan apa yang kita miliki. Karena dari situ cerita orang berbeda-beda, tantangannya pun berbeda-beda seperti itu. Oke, Opik semoga sukses. Kita close. Ya, terima kasih untuk sahabat-sahabat Cakraksuma Indonesia sudah sit in terus sampai di penghujung waktu. Ibu Desra, Ibu Nisa, oke, alhamdulillah semua sahabat-sahabatnya Mas Opik. Jangan lupa Vira, jangan lupa yang belum follow akun Instagram Cakraksuma Indonesia. Oke, nantikan pembicara di minggu depan akan kami hadirkan memang orang yang ahli di bidangnya masing-masing.
Opik. Semoga sharing pada hari ini bermanfaat positif sekali ya, dan bisa bermanfaat tidak hanya untuk Opik, tapi juga untuk semua keluarga besar kita, bahwa ternyata informasi yang kita udah tahu banyak orang yang belum tahu, Pik. Dan itu kita berhak dan bertanggung jawab untuk men-share sebanyak mungkin, seperti itu. Oke, sehat-sehat terus Opik di Tilburg, jaga kesehatan. Salam hormat untuk Bapak Ibu ya. Siap. Ya, terima kasih Bu Niken Iya. kesempatannya. Iya, insya Allah. Dan Pik, salam hormat untuk semua teman-teman di sana. Tuh, Bu Nita bangga jadi teman Opik. Sukses terus Opik. Iya. Yeah. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih Bu Nita. Pik. Terima kasih Kak Ares. Itu. Ya, terima kasih Bang Ares. Alhamdulillah. Oke, semua sahabat-sahabat Cakra Kusuma Indonesia, Bapak dan Ibu, izin pamit. Semoga kita selalu sehat dan terus memiliki semangat positif untuk selalu berproduktif dan produktivitas tetap dijaga dan optimal. Mas Opik, salam dari Jakarta untuk Tilburg. Ya, Bu. Salam Bu, semoga Bu Niken dan keluarga sehat-sehat terus. Siap, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.